negatif. Di-repress kemana? Ke ketidaksadaran. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengembangkan defense mechanism tersebut. Defense mechanism ini banyak jenisnya. Defense mechanism apa saja kah yang kalian ketahui? Ayo, yang kalian ketahui ada defense mechanism apa saja? Ini sepertinya ada di teori kepribadian. Defense mechanism. Bagaimana? Ada yang menanggapi? Oke, terima kasih Ramzi. Ada denial. Yang lainnya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan Tiara. Ada repression juga. Ada repression. Terima kasih. Lalu yang lainnya silahkan. Izin menjawab. Ya, silahkan. Ada regression. Tadi siapa yang mengatakan regression? Surya Wira, Bu. Surya, oke. Ya, tadi yang izin menjawab, silahkan. Saya Surya Nugraha, sublimation. Sublimation, baik, terima kasih Surya. Berarti ada 2 Surya di sini ya. Iya. Ada juga Made, displacement, betul. Terus Linda, proyeksi, iya. Yang lainnya lagi? Bu, ingin menjawab. Silahkan Ricky. Intelektuasi, Bu. Ya, baik, terima kasih Ricky. Yang lainnya lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan India. Represi, Bu. Apa? Represi, Bu. Represi, baik, terima kasih Nindya. Cynthia ada fixation, Clarista regresi. Baik, terima kasih sudah menanggapi ya. Tadi Salsabila juga ada sublimasi. Yang lainnya lagi mungkin? Baik, tidak akan dijelaskan semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa yang bisa kita berikan contoh. Misalnya pada denial ini kan penolakan untuk menerima impuls gitu ya, dorongan-dorongan yang mengancam individu. Terus ada juga terkait dengan tadi sudah ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini kan berarti individu akan melakukan pembenaran untuk perilaku-perilakunya yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dengan cara apa kira-kira kalau rasionalisasi nih? Misalnya, kalau mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok terlambat dikumpulkan, biasanya ada pengurangan poin penilaian. Lalu ia menyalahkan temannya. Loh, ini kan bukan saya yang harus mengumpulkan, seharusnya X nih Bu yang mengumpulkan, kayak gitu. Nah, perlu kita pertimbangkan kembali bahwa yang namanya tugas kelompok berarti tanggung jawab satu orang atau masing-masing atau seluruh anggota kelompok. Yang mana? Seluruh anggota kelompok, Bu. Seluruh anggota kelompok, yang artinya seluruh anggota kelompok bertanggung jawab baik itu pada pelaksanaan tugas maupun dalam pengumpulan tugas. Akhirnya melakukan rasionalisasi, mencari pembenaran untuk perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima atau dibenarkan. Sama seperti misalnya pada pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Biasanya alasan mereka melakukan kekerasan atau pelecehan seksual itu karena apa? Hilaf, Bu. Khilaf. Yang mancing, Bu. Mancing ya. Ya betul, mancing lah. Dia pakaiannya seperti ini. Ya. Nah, itu juga bagian dari melakukan rasionalisasi. Mencari pembenaran untuk perilakunya yang tidak dapat diterima. Lalu selanjutnya juga ada proyeksi.
Nanti di dalam asesmen psikologi juga ada istilah tes proyeksi. Jadi proyeksi itu sebenarnya apa sih? Proyeksi adalah mengarahkan impuls atau dorongan individu untuk apa? Kepada orang lain. Ya, jadi dia akan mengarahkan impuls-impuls, keinginan-keinginan, dorongan-dorongannya kepada orang lain. Misalnya nih, ya, saya mengatakan bahwa Davina kenapa sih? Kok nggak suka banget sama saya? Kayak gitu misalnya. Padahal sebenarnya siapa yang nggak suka? Saya. Yang sebenarnya tidak suka adalah saya. Davina kenapa sih kok marah-marah? Padahal sebenarnya marah-marah adalah saya. Paham ya? Contoh dari proyeksi. Jadi kita memproyeksikan diri kita, emosi kita, pikiran kita pada orang lain. Oleh karena itu ada istilah tes proyeksi. Berarti perlu adanya media, perlu adanya alat untuk kita memproyeksikan diri kita. Karena dengan media tersebutlah kita dianggap aman untuk melakukan proyeksi. Medianya apa ya? Tes-tes proyeksi, alat tes proyeksi, misalnya Rosa, TAT, grafis, seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya ada lagi reaksi formasi. Berbeda ya dengan proyeksi. Kalau reaksi formasi itu merupakan mengambil sikap yang berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, karena kita tahu bahwa sikap tersebut lebih dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti apa? Saya suka ada X karena ya, tapi di masyarakat rasa suka saya terhadap X ini tidak dapat diterima karena X ini juga perempuan. Misalnya seperti itu. Sehingga saya mengatakan bahwa saya benci dengan X karena dianggap sebagai hal yang lebih dapat diterima daripada saya mengatakan bahwa saya suka dengan X. Artinya suka ini di sini adalah ada ketertarikan secara seksual dengan X, misalnya seperti itu. Paham ya? Berbeda dengan proyeksi. Kalau proyeksi kita memproyeksikan perasaan pikiran kita pada orang lain. Kalau ini kita mengambil sikap yang berlawanan dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Oh kamu suka sama ini? Ya ini enak aja. Aku nggak suka banget sama dia kayak gitu. Berarti kita melakukan reaksi formasi. Karena rasa suka terhadap si orang tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lebih tidak dapat diterima oleh masyarakat. Lalu adakah yang positif? Kok kayaknya dari tadi negatif-negatif terus ya Bu ya gitu. Adakah yang lebih positif defense mechanism itu? Ada, salah satunya adalah sublimasi. Tadi juga sudah ada yang sempat ya menjawab sublimasi. Jadi kalau sublimasi ini lebih pada menyalurkan impuls-impuls, dorongan-dorongan yang kita rasakan menjadi suatu aktivitas yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya nih, ketika saya marah, saya akan melukis. Ketika saya rasanya ingin marah, bersikap agresif, saya akan mengalihkan agresivitas saya tersebut pada aktivitas olahraga. Seperti itu. Dan untuk penanganannya ini sebenarnya adalah penanganan dari psikoanalisis ya, yaitu berupa analisis mimpi, transferensi, asosiasi bebas, seperti itu.
Nah, kenapa sih kok melalui asosiasi bebas? Kenapa sih kok melalui analisis mimpi? Karena dengan proses mimpi tersebut dianggap sebagai suatu situasi yang lebih aman untuk membawa ketidaksadaran menjadi ke level kesadaran individu. Hanya saja memang dalam prosesnya analisis mimpi, biasanya mimpi-mimpi yang disampaikan oleh klien akan dimunculkan dalam bentuk simbol-simbol. Demikian juga dengan asosiasi bebas. Nanti kliennya akan diminta untuk bercerita apapun yang ada di benaknya saat ini. Nanti dari situ akan didiskusikan dan disimbolkan mengenai pengalaman-pengalaman dari klien tersebut. Hanya saja memang berbeda ya dalam prakteknya terapi dalam psikoanalisis dan psikodinamika. Kalau psikoanalisis ini cenderung kesannya lebih kaku karena posisi antara klien dengan terapis ini cukup ada jarak gitu ya, yang artinya kalau misalnya kita melakukan konseling pada umumnya kita akan berhadapan atau membentuk letter L. Nah, dalam proses psikoanalisis, terapi psikoanalisis itu biasanya posisi dari terapis ini ada di belakang dari kliennya. Kalau psikodynamic tetap ada interaksi antara klien dengan terapis. Dan untuk saat ini karena kan biasanya untuk proses terapinya ini jangka panjang gitu ya, yang artinya bisa sampai banyak sesi, bisa sampai tahunan seperti itu. Nah, saat ini sudah ada yang versi singkatnya atau brief psychodynamic kayak gitu terapi. Yang bisa misalnya terdiri dari 16 sesi seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Individu mengalami gangguan mental berdasarkan pendekatan perilaku disebabkan karena adanya perilaku maladaptif yang dipelajari. Tokoh-tokoh dari pendekatan perilaku siapa saja? Ada Pavlov, Skinner, Thorndike, Bandura, ya dengan modelingnya. Seperti itu. Kalau Pavlov dengan apanya? Teori mengenai classical conditioning. Hanya saja memang pada classical conditioning ini menjelaskan mengenai respon-respon yang reflektif dan juga sederhana. Tapi di luar itu ada juga loh yang sebenarnya lebih kompleks dari itu. Misalnya dalam proses kita belajar dan beraktivitas lainnya. Nah, untuk penanganannya menggunakan terapi perilaku, modifikasi perilaku, dan apabila dikombinasikan dengan pendekatan kognitif, tadi juga sudah dijelaskan ya, maka bisa menggunakan terapi kognitif perilaku atau CBT. Nah, contohnya nih perilaku-perilaku yang maladaptif itu yang seperti apa sih? Kalau kalian mengalami kecemasan atau misalnya ketakutan terhadap ular, maka kalau berdasarkan target perilakunya itu perilaku yang ekses atau yang defisit. Nah, modifikasi perilaku nih. Kalau berdasarkan target perilakunya, ekses kah atau defisit? Saya menjawab Bu X bukannya Bu. Ya, ini siapa ini? Oh, nggak ada. Ramzi Bu. Apa suara saya jelas Bu? Soalnya iya. jelek Bu. Iya, sudah kedengaran Ramzi ya? Iya Bu. Iya, terima kasih. Benar sekali, itu adalah perilaku yang ekses. Artinya adalah perilaku yang berlebihan sehingga perlu untuk dikurangi. Terus kalau misalnya perilaku mencontek itu perilaku yang ekses atau yang eksesif atau yang defisit.
Ayo yang lainnya nih menjawab. Boleh menanggapi. Kalau perilaku mencontek, perilaku yang eksesif kah? Atau perilaku yang defisit? Mencontek. Oh, perilaku yang kurang, jadi perlu untuk ditingkatkan. Atau perilaku yang berlebihan sehingga perlu untuk dikurangi. Yang mana? Oke, Pramaisela, defisit ya, betul. Bukan. Perilaku yang eksesif, perilaku mencontek kan, perilaku yang maladaptif, yang dia berlebihan. Mencontek itu boleh nggak sih sebenarnya? Biasanya di aturannya boleh mencontek, tidak Nggak boleh, Bu. Iya, apabila dia mencontek berarti dia ada perilaku yang maladaptif yang berlebihan. Artinya perilaku yang berlebihan yang dilakukan oleh individu tersebut berarti masuk pada perilaku yang ekses. Sehingga kalau di dalam modifikasi perilaku itu sebaiknya diberikan reinforcement atau diberikan punishment. Gimana? Izin menjawab, Bu. Diberikan Silakan. punishment. Memberikan punishment. Ini siapa yang menjawab? Mufianti. Oke, Mufianti, betul, diberikan punishment. Ingat tujuan dari punishment dan reinforcement ya, berdasarkan dari mana kita lihat target perilakunya. Oh, ternyata perilakunya adalah perilaku mencontek. Perilaku mencontek adalah perilaku yang ekses atau perilaku yang berlebihan sehingga perlu untuk diturunkan. Maka yang lebih cocok, yang lebih sesuai adalah punishment. Kalau misalnya perilakunya yang defisit tapi perlu untuk ditingkatkan, maka perlu diberikannya adalah yang reinforcement. Misalnya apa? Perilaku menjawab soal matematika dengan benar. Ya, berarti bisa diberikan reinforcement. Karena tujuan dari reinforcement adalah untuk meningkatkan suatu perilaku. Sedangkan untuk punishment adalah untuk menurunkan perilaku yang eksis tadi. Entah itu positif atau negatif, tujuannya ya sama, yaitu meningkatkan untuk reinforcement, menurunkan untuk punishment. Yang membedakan apa positif negatif? Kalau positif itu memberikan, negatif itu mengambil. Tapi tujuannya untuk meningkatkan perilaku, yang satunya untuk kalau reinforcement, kalau yang punishment untuk menurunkan perilaku. Ya, perlu diingat. Positif mengambil sesuatu. Sedangkan kalau negatif mengambil sesuatu, positif memberikan sesuatu. Seperti itu. Lalu pendekatan humanistik. Nah, untuk pendekatan humanistik ini sendiri menjelaskan bahwa terjadinya gangguan mental pada individu disebabkan karena individu hidup di lingkungan yang tidak memberikan dia kesempatan untuk personal growth. Yang artinya bagaimana? Individu hidup dalam lingkungan yang menerapkan atau yang memberikan conditional positive regard. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk dapat diterima oleh lingkungan. Kamu harus patuh, kamu harus nurut tadi ya, gitu. Apabila tidak patuh, maka orang tua nggak bisa sayang. Apabila kamu tidak patuh, berarti kamu anak yang nakal. Kalau nggak bisa berprestasi, berarti kamu anak yang bodoh, kamu anak yang nggak bisa diandalkan. Itu salah satu contohnya. Akhirnya apa? Dia menginternalisasi pada dirinya mengenai conditional positive regard tersebut. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diterima tadi.
Sehingga apa yang terjadi? Berarti saya harus menjadi anak yang patuh, anak yang penurut, saya harus menjadi anak yang berprestasi. Apabila saya tidak mengikuti keinginan orang tua satu kali saja, tidak mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan orang tua, maka artinya saya anak yang egois. Saya akan merasa menjadi anak yang jahat banget. Saya berarti akan menjadi anak yang gagal. Dan itu bukan hanya berlaku pada kondisi di keluarga, tapi di lingkungan bersosialisasi dengan orang lain pun seperti itu. Akhirnya dia menjadi individu yang seperti apa? Mengikuti keinginan orang lain, memuaskan orang lain. Tanpa sebenarnya dia tahu apa sih sebenarnya keinginan saya, apa sih yang saya rasakan sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang saya pikirkan untuk diri saya sendiri? Akhirnya lebih banyak memuaskan tuntutan-tuntutan orang lain, memenuhi tuntutan-tuntutan orang lain. Karena apa? Tadi pengembangan conditional positive regard. Ada syarat dan ketentuan untuk dapat diterima oleh lingkungan. Capek nggak? Ya capek banget. Karena apa? Semakin kita memenuhi tuntutan tersebut, akan ada tuntutan-tuntutan yang lainnya lagi. Tuntutan tersebut akan semakin meningkat dan belum tentu sesuai dengan diri kita. Nah, yang artinya apa? Ada konflik, ada inkongruensi, ketidaksesuaian antara ideal self. Ideal self ini adalah tuntutan-tuntutan dari yang terbentuk dari orang lain tadi, yaitu tadi adanya proses conditional positive regard dengan ideal dengan real self-nya, yaitu diri dia yang sebenarnya. Sehingga akhirnya memunculkan apa? Ketegangan, kecemasan pada individu karena inkongruensi antara ideal self dan real self. Dengan adanya conditional positive regard tersebut, individu akan mengembangkan konsep diri yang terdistorsi. Lalu yang ideal berdasarkan pendekatan humanistik itu yang seperti apa? Yang ideal adalah individu tumbuh pada lingkungan yang unconditional positive regard, yang artinya tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kamu dapat diterima oleh lingkungan. Dan konsep dasar dari humanistik ini juga akhirnya diadaptasi pada konseling. Dan perlu diketahui kalau tadi di psikoanalisis, psikodinamik ini kan ada teknik-teknik terapinya tersendiri. Dalam pendekatan kognitif juga ada intervensinya sendiri. Misalnya apa? Konfrontasi, testing reality. Pada pendekatan perilaku juga ada tekniknya sendiri. Misalnya terapi perilaku, desensitisasi sistematis, exposure. Ya. Tapi kalau di dalam pendekatan humanistik ini tidak ada pendekatan khusus tersendiri. Lalu apa yang dilakukan pada terapi humanistik atau terapi client-centered therapy? Yang perlu kita lakukan adalah penerimaan tanpa syarat pada klien. Dengan cara apa? Mendengarkan, menerima, yaitu menerapkan unconditional positive regard pada klien. Lalu selanjutnya adalah pendekatan sosiokultural, bahwa terjadinya gangguan mental ini disebabkan karena adanya keadaan objektif atau tuntutan di masyarakat yang akhirnya menimbulkan tekanan pada individu, sehingga perlu adanya penanganan misalnya melalui family therapy, support group therapy, maupun intervensi komunitas. Sedangkan pada pendekatan biopsikososial menjelaskan bahwa gangguan mental ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja,
tapi juga disebabkan oleh faktor biologis dan psikososial, yang artinya bahwa sudah ada nih faktor predisposisi, sudah ada faktor kerentanan yang diwariskan, artinya sudah ada faktor genetik. Ditambah dengan adanya kejadian-kejadian atau stresor dalam kehidupan individu, sehingga akhirnya ia mengalami gangguan mental. Lalu bagaimana penanganannya? Penanganannya menggunakan pendekatan yang holistik, pendekatan yang menyeluruh. Diberikan farmakoterapi dan juga diberikan psikoterapi. Perlu diingat bahwa dalam konsep gangguan mental, maka bukan lagi konseling yang kita berikan. Kenapa? Karena kalau konseling ini biasanya merupakan intervensi pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya ringan ke sedang, yang artinya ada permasalahan-permasalahan umum sehari-hari pada individu yang normal. Sedangkan psikoterapi diberikan pada individu dengan permasalahan yang lebih kompleks. Sudah ada kriteria gangguan mental atau memiliki gejala gangguan mental. Diberikan psikoterapi. Sehingga tentunya dengan permasalahan yang lebih kompleks tersebut dan lebih ke arah tadi ya, gangguan mental maupun patologis, maka proses psikoterapi juga akan lebih panjang dibandingkan pada konseling. Konseling 1 kali, 2 kali sudah cukup. Kalau psikoterapi biasanya lebih dari itu. Oke, untuk materi pertama sudah selesai. Saya lanjut pada materi kedua. Kalian belum ngantuk kan ya? Belum mengantuk? Belum capek? Ya, Bu. Sudah capek? Sudah mengantuk? Ya, Bu, maksudnya, Bu. Oh, enggak ya. Baik, saya lanjut ke pertemuan kedua, yaitu sistem klasifikasi gangguan mental. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Ini untuk perkembangannya, tapi saya tidak lagi menjelaskan mengenai perkembangan ya, mengingat waktunya juga terbatas. Nanti kita mengacu pada sistem klasifikasi diagnosis gangguan mental ini ada 3, jadi ICD, ada DSM, dan juga ada PPDGC. Untuk ICD ini merupakan singkatan dari International Classification of Disease, disusun oleh WHO, dan sebenarnya ICD ini tidak hanya khusus untuk gangguan mental, tapi menjelaskan mengenai sistem klasifikasi untuk semua penyakit, termasuk misalnya tuberkulosis dan lain sebagainya. Ya. Dan menggunakan kode alfanumerik, digunakan di Eropa, Afrika, dan Asia. Dan konsep gangguan mental berdasarkan ICD bahwa sindrom atau pola perilaku seseorang yang secara klinis cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala penderitaan atau handaya di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Nah, untuk saat ini kita mengacunya pada ICD-11. Hanya saja memang ICD-11 ini baru digunakan di tahun 2022, meskipun sebenarnya sudah ada di sebelumnya ya, misalnya di 2019 itu sudah ada, hanya saja masih lebih pada sosialisasi seperti itu, disosialisasikan terlebih dahulu, dibahasakan dalam berbagai macam bahasa seperti itu. Lalu bagaimana, apakah ada penambahan pada ICD? Iya, ada. Dari ICD 10 ke ICD 11 ada penambahan khususnya pada chapter gangguan mental, yaitu adanya penambahan gaming disorder.
bukan gambling ya, tapi gaming disorder. Kalau dulu gaming disorder ini masuknya ada di dalam lampiran, tapi sekarang sudah naik tingkat menjadi gangguan masuk ke dalam kriteria mental and behavioral disorder. Apakah ada lagi penambahan? Ada, tapi di chapter penyakit gitu ya, penyakit lainnya. Misalnya ada terkait dengan traditional medicine dan lain sebagainya, tapi itu tidak akan kita bahas gitu. Lalu DSM merupakan singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Disusun oleh APA khusus untuk gangguan mental. Nah, untuk saat ini kita mengacu pada DSM 5. Apakah ada perubahan dari DSM 4TR menjadi DSM 5? Ada cukup beberapa perubahan ya yang terjadi, termasuk di dalamnya kalau di dalam DSM 4TR ini menggunakan sistem klasifikasi sistem multi-aksial, evaluasi multi-aksial, sedangkan kalau di dalam DSM ini sudah mengacu pada non-aksial. Nah, adanya gangguan baru atau gangguan-gangguan yang berubah pada kriteria kelompok gangguan. Misalnya nih, kalau dulu gambling disorder ini masuknya ke dalam gangguan lain ya. Tapi kalau yang sekarang gambling disorder ini dia masuknya pada kelompok gangguan penyalahgunaan dan adiksi zat. Terus untuk Asperger, sindrom Asperger dan gangguan autis di dalam DSM 4TR ini kan dijelaskan secara terpisah. Tapi kalau di dalam DSM 5 ini dijadikan satu, yaitu autism spectrum. Ada lagi trikotilomania. Trikotilomania ini dulunya masuk pada kelompok gangguan kontrol impuls, sama dengan gambling disorder. Dulu masuknya dalam kriteria kelompok gangguan kontrol impuls. Kalau gambling disorder sekarang masuknya di kelompok gangguan penyalahgunaan dan adiksi zat. Jadi ada dua nanti di dalam kelompok gangguan penyalahgunaan dan adiksi zat, yaitu yang zat dan non-zat. Nah, gambling disorder masuknya pada yang non-zat. Sedangkan kalau yang tadi trikotilomania ini adalah perilaku suka mencabuti rambut. Nah, nanti dia tidak lagi digolongkan pada kelompok gangguan kontrol impuls, tapi beralih masuk pada kelompok gangguan obsessive compulsive and related disorder. Seperti itu. Terus ada lagi PTSD. Kalau dulu PTSD ini masuknya pada kelompok gangguan kecemasan, ya, anxiety disorder. Tapi di DSM 5 beralih menjadi kelompok gangguan terkait dengan trauma dan stresor. Seperti itu. Nah, penggunaan untuk multi-aksial ini masih digunakan oleh PPDGJ. Ya, PPDGJ ini masih mengacu pada sistem multi-aksial. Kalau di dalam DSM 5 sudah tidak ada multi-aksial lagi, tapi langsung dituliskan gangguannya apa. Nah, ini untuk gangguan-gangguan di DSM 5, Neurodevelopmental Disorder. Di dalamnya salah satunya ada Intellectual Disability. Nah, kalau di DSM 4TR, Intellectual Disability ini dengan istilah retardasi mental. Dan beralih, kita tidak lagi menggunakan istilah retardasi mental, tapi Intellectual Disability.
Sama halnya dengan skizofrenia spektrum. Dulu skizofrenia di dalam DSM-4-TR ini ada beberapa jenis gitu. Jadi misalnya skizofrenia paranoid, skizofrenia katatonik, dan lain sebagainya. Hanya saja di dalam DSM-5 ini sudah tidak lagi menggunakan jenis-jenis skizofrenia, tapi sudah disatukan menjadi skizofrenia spektrum. Sebenarnya tujuannya yaitu untuk memudahkan para praktisi dalam proses diagnosis, termasuk tadi alasan kenapa sudah tidak lagi menggunakan sistem multiaksial, karena sistem multiaksial ini kan cukup ribet ya, kita harus menentukan aksis 1 sampai aksis 5. Nah, cukup kompleks gitu yang perlu dilakukan dalam proses diagnosisnya tersebut gitu ya, mencantumkan aksis 1 sampai aksis 5-nya. Sedangkan kalau di DSM-5 sudah tidak langsung ke diagnosisnya. Hal ini karena tadi ya, pertimbangan-pertimbangan ke praktisnya untuk para praktisi dalam melakukan proses diagnosis. Ini untuk PPDGJ. Sebenarnya kalau PPDGJ ini tebel banget, gitu juga sama lah kurang lebih dengan DSM. Hanya saja ada buku kecilnya. Nih buku kecilnya, buku sakunya. Dan yang terbaru, di dalam buku saku terbaru PPDGJ sebenarnya sudah ada juga tambahan-tambahan terkait dengan penggolongan diagnosis DSM-5. Nah, untuk PPDGJ disusun oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengacu pada ICD dan juga DSM. Dan konsep gangguan mental berdasarkan PPDGJ yaitu keterbatasan untuk melakukan aktivitas pada tingkat personal yang ditandai dengan adanya gejala klinis yang bermakna yang dapat menimbulkan penderitaan dan ketidakberdayaan. Nah, ini tadi nih yang saya jelaskan mengenai multiaksial. Kalau di DSM-4-TR dulu memang masih menggunakan aksis multiaksial. Artinya apa? Ada aksis 1 dan aksis 2 ini menjelaskan mengenai gangguan mental, lalu aksis 3 ini mengenai kondisi medis umum. Yang artinya bisa saja kondisi medis umum ini menyertai gangguan mental tersebut ataukah tidak, yang berarti apakah harus ada aksis 3-nya? Tidak harus ada aksis 3. Lalu selanjutnya adalah penyebab dari gangguan tersebut, apakah karena terkait dengan masalah psikososial dan lingkungan atau tidak. Jika iya, maka dituliskan terkait dengan masalah apa dan berikanlah penjelasan singkat mengenai hal tersebut. Lalu aksis 5 yaitu penilaian fungsi secara global. Adanya GAF. GAF ini kita nilai individu tersebut masuk mendapatkan penanganan itu kondisi GAF-nya berapa, penilaian GAF-nya. Lalu saat dia keluar bisa saja berbeda GAF-nya. Ya, terima kasih. Nah, sedangkan yang sistem kategori ini merupakan yang sama seperti ICD ya, sedangkan kalau dimensional ini DSM 1 sampai 2. Nah, ini untuk aksisnya. Ini dalam PPDGJ kalau yang ini ya. Aksis 1 dan 2 ini berkaitan dengan gangguan mental. Nah, kode F ini menunjukkan gangguan mental. Kode angka 2 angka setelah kode F ini menunjukkan kelompok gangguannya. Misalnya, F20 itu adalah terkait dengan skizofrenia, gangguan skizofrenia. Nah, setelah angka 20 biasanya juga masih ada titik 0, titik 1, titik 2, dan seterusnya. Yang artinya itu untuk menjelaskan jenis-jenis dari skizofrenia. Jadi F20.0 itu skizofrenia,
paranoid, F20.1 itu skizofrenia hebefrenik, F20.2 itu skizofrenia katatonik, dan seterusnya. Sama halnya pada gangguan kepribadian. F60 itu menunjukkan F-nya ini adalah gangguan, 60-nya ini menunjukkan kelompok gangguannya, yaitu gangguan kepribadian. Lalu ada titik 0.1.2 sampai seterusnya, ini adalah jenis dari kelompok gangguan tersebut. Jadi F60.0 ini berarti gangguan kepribadian paranoid, F60.1 ini adalah gangguan kepribadian skizoid, dan seterusnya tadi. Lalu kalau misalnya belum memenuhi kriteria klasifikasi diagnosis untuk gangguan tersebut, tapi memunculkan gejala dari gangguan tersebut, bagaimana kodenya? Kodenya kita menggunakan kode Z03.2 yang artinya tidak ada diagnosis, tapi diberikan dalam kurung keterangan gejala gangguan apa. Seperti itu. Lalu aksis 3, kondisi medis umum yang menyertai. Ada tidak di antara bab 1 sampai bab 15 tersebut? Kalau misalnya tidak ada, maka dituliskan non. Lalu kita lihat pada aksis 4-nya terkait dengan masalah psikososial dan lingkungan. Apakah ada masalah dengan primary support group-nya? Apakah ada masalah terkait dengan pendidikannya, dengan pekerjaan, dan lain sebagainya? Apabila iya, harus dijelaskan. Selanjutnya adalah aksis 5, yaitu penilaian fungsi global atau GAF. Tadi sudah saya sebutkan, saya contohkan ya, misalnya pasien datang dalam kondisi gaduh gelisah, diajak komunikasi tentu tidak bisa, ya kan? Sehingga bisa saja dia dalam kondisi GAF-nya di 20, misalnya seperti itu. Lalu setelah dalam kondisi stabil, dia sudah bisa diajak berkomunikasi, atau mungkin dia sudah dibangsal dan sudah bisa dipersiapkan untuk rawat jalan, maka bisa saja GAF-nya menjadi meningkat lagi nih, misalnya di 50. Dan perlu untuk dituliskan pengambilan asesmen untuk GAF ini kapan. Ya, sehingga itu menjadi acuan untuk proses yang selanjutnya. Ini contohnya ya, aksis 1, 2, 3, 4 sampai 5. Itu kalau menggunakan sistem multi aksial. Hanya saja memang di dalam DSM 5 ini ada perubahannya dalam proses asesmen. Kalau misalnya dulu ini dalam proses asesmennya ini menggunakan sistem kategoris gitu ya, yang artinya kalau kategori ini kita melihat apakah individu tersebut memenuhi atau tidak memenuhi saja, cukup itu. Tapi untuk di dalam DSM 5 ini beralih, sebenarnya sistem kategorisnya ini masih digunakan, tapi ditambah dengan sistem asesmen yang dimensional, yang artinya kalau dimensional ini kita tidak hanya melihat apakah gejala tersebut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria dari kelompok gangguan tersebut, tapi kita juga melihat apakah pemenuhannya itu ringan, sedang, ataukah berat. Seperti itu. Lalu sebenarnya diagnosis itu apa sih tujuannya? Yaitu untuk penyusunan gejala. Dalam proses diagnosis kita memberikan label, memberikan nama, sehingga perlu hati-hati dalam proses diagnosis. Dan proses diagnosis ini cukup panjang, yang artinya kita perlu untuk menggali data, melakukan asesmen yang terperinci, yang mendalam.
Karena jangan sampai nih kita salah di dalam melabel. Karena label ini sudah melekat pada individu. Ingat ya, label ini akan melekat pada individu dan kita perlu untuk mempertimbangkan stigma gangguan mental di masyarakat itu seperti apa. Sehingga perlu untuk waspada tadi dalam melakukan diagnosis. Dan diagnosis ini untuk membedakan dengan penyakit yang lainnya. Tujuan umum dari proses diagnosis ini sendiri adalah membantu dalam proses prognosis. Prognosis ini adalah penilaian baik ataukah buruk. Misalnya nih, kapan pertama kali dia memunculkan gejala tersebut tidak diketahui. Antara dia mengalami gejala gangguan sampai mendapatkan penanganan yang pertama lama. Nah, berarti bisa saja prognosisnya buruk. Ya, penyebabnya apa? Tidak diketahui. Adanya faktor kerentanan, sudah ada faktor resiko. Nah, berarti prognosisnya bisa buruk. Lalu selanjutnya untuk menentukan rencana terapi, treatment, baik itu farmakoterapi maupun psikoterapi pada individu. Ingat, perlu tadi ya, dilakukan proses diagnosis yang mendalam, biar apa? Biar tepat sasaran dalam pemberian terapinya. Gangguannya adalah gangguan kecemasan, tapi didiagnosisnya adalah gangguan psikotik, maka dia akan mendapatkan misalnya farmakoterapinya ya antipsikotik, ya kan? Padahal dia mengalami gangguan kecemasan. Seperti itu. Lalu, untuk diagnosis ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi, tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi kelompok pasien yang memiliki persamaan dalam gambaran klinis perjalanan penyakit, respon terhadap pengobatan dan penyebab gangguan, dan memfasilitasi komunikasi antar profesional dan dalam proses penelitian. Karena kita akan bekerja sama dengan profesi lainnya. Artinya tidak menutup kemungkinan kita memberikan rujukan klien untuk mendapatkan layanan dari psikiater. Sebaliknya juga seperti itu. Nanti dari proses layanan dari psikiater bisa saja ditambahkan dengan perlu adanya psikoterapi dari psikolog. Oke, ini proses diagnosis gangguan mental. Cukup panjang ya. Mulai dari anamnesis. Anamnesis ini kita menggali data mengenai alasan dia datang untuk mendapatkan layanan pengobatan. Menggali mengenai riwayat gangguan dan perkembangan. Menggali mengenai latar belakang, baik itu sosial, keluarga, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan lain sebagainya. Dalam prosesnya, anamnesis ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aloanamnesis dan autoanamnesis. Auto artinya langsung pada subjeknya. Ya, kita menggali data langsung pada subjek atau klien atau pasiennya. Sedangkan aloanamnesa ini dilakukan dengan menggali data dari significant others. Kata kuncinya ada pada auto, berarti langsung. Langsung pada siapa? Langsung pada yang bersangkutan, yaitu pasien atau kliennya. Alo ini berarti pada significant others-nya. Nah, setelah kita memperoleh data yang cukup banyak, cukup mendetail, cukup mendalam dari proses autoanamnesa dan juga aloanamnesa, maka selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik tidak kita yang melakukan, tapi pihak tenaga medis. Lalu taunya dari mana? Biasanya ada rekam medisnya.
Lalu perlu dilakukan status mental, evaluasi psikologis, termasuk tadi evaluasi psikologis ini salah satunya dengan penggunaan alat tes kalau diperlukan. Selanjutnya baru dilakukanlah diagnosis. Kalau PPDGJ ini masih tadi ya menggunakan aksis 1-5 yaitu sistem multiaksial. Kalau yang DSM-5 sudah menggunakan yang non-aksis, artinya langsung didiagnosis mengalami gangguan apa. Nah, terkadang ada gejala-gejala yang dimunculkan oleh klien yang hampir mirip dengan gejala gangguan lainnya. Maka perlu kita cek. Misalnya nih, individu memunculkan gejala gangguan skizofrenia atau psikotik, tapi dia juga memunculkan gejala dari gangguan mood. Nah, kita cek mana yang paling memenuhi. Apakah gangguan psikotik disertai dengan gangguan mood kah? Atau gangguan mood yang disertai dengan gejala psikotik? Atau jangan-jangan apabila gejala tersebut sama-sama dominan munculnya, maka bisa saja dia masuk pada kriteria yang skizoafektif. Sehingga perlu dilakukan proses apa? Proses diagnosis banding untuk melihat mana yang paling memenuhi kriteria klasifikasi diagnosis. Apabila sudah diketahui yang mana yang paling memenuhi, maka kita lakukanlah penegakan diagnosis. Selanjutnya, setelah dilakukan penegakan diagnosis, maka kita merancang terapi apa yang sesuai untuk klien tersebut. Terapinya ada farmakoterapi, ini bukan dari psikolog. Psikolog tidak boleh memberikan obat. Lalu yang bisa siapa? Psikiater. Kita cek dulu mengenai tadi ya hasil diagnosis, terus bagaimana, apakah perlu dilakukan atau diberikan farmakoterapi. Kalau memang perlu diberikan farmakoterapi, maka bekerja sama dengan psikiater untuk memberikan farmakoterapi. Lalu selanjutnya apakah diperlukan psikoterapi? Oh iya, setelah dia mendapatkan farmakoterapi, kondisinya sudah lebih stabil, bisa diajak komunikasi dengan baik. Akhirnya perlu nih untuk diberikan psikoterapi. Apakah cukup psikoterapi saja? Apakah juga perlu adanya terapi sosial, terapi okupasi misalnya? Nah, kalau di RSJ itu terkadang pasien-pasien ini juga diberikan terapi okupasi, khususnya pada pasien-pasien yang sudah ada di bangsal. Ya, sudah siap untuk menjalani rawat jalan. Nah, terapi okupasi di sini pasien-pasien tersebut dibekali keterampilan dasar. Misalnya, pasiennya ini suka bercocok tanam, akhirnya diberikan keterampilan untuk bercocok tanam. Pasiennya suka untuk beternak, akhirnya diberikan keterampilan untuk beternak. Dan selanjutnya, proses terakhir adalah tindak lanjut. Kita mengevaluasi terapi yang sudah kita berikan. Psikoterapinya ini ada perkembangan dalam kondisi subjeknya, kondisi kliennya atau tidak. Ketika terjadi perkembangan kondisi, maka bisa lanjut, ya tetap lanjut aja gitu proses psikoterapinya. Tapi ternyata setelah beberapa sesi, kok tidak ada perkembangan? Maka kita evaluasi kembali, apakah terapi yang kita berikan ini sudah tepat atau belum? Ataukah perlu ditambah, dikombinasi dengan terapi yang lainnya lagi? Atau seperti apa? Kayak gitu. Nah, ini uji status mental juga sebenarnya sudah dijelaskan ya di psikologi klinis. Kita perlu untuk melihat, memberikan penilaian mengenai penampilan umum dan perilaku, proses pikirnya seperti apa, apakah terjadi pelompatan ide pikir, atau yang seperti apa, bagaimana mood dan afeknya, apakah individu ini ketika diajak berkomunikasi, kita menggali data, dia sedih tapi menunjukkan ekspresi emosi yang
senang, bahagia. Nah, berarti ada ataukah misalnya dia sedih tapi menunjukkan ekspresi emosi yang datar atau tumpul, maka bisa dikatakan dia memiliki afek tumpul, afek datar, inappropriate afek, seperti itu. Terus melihat intellectual functioning-nya seperti apa. Nah, ini proses penegakan diagnosis ditandai dengan kita melakukan observasi, melihat muncul nggak tanda-tanda, baru muncul nggak gejalanya. Nah, dari kumpulan gejala itu masuk pada gangguan mental. Apa yang paling memenuhi sistem klasifikasi tersebut? Nah, silakan menonton. Saya juga kurang tahu apabila tidak ada suaranya, itu bagaimana memperbaikinya ya. Tapi kalau di saya sebenarnya ada suaranya. Cuma kalau misalnya kalian ingin menonton lebih lanjut, kalian silakan menonton film Beautiful Mind. Kenapa Beautiful Mind yang saya rekomendasikan untuk melihat ini? Karena gejalanya sangat menonjol sekali, kelihatan sekali gejala waham dan halusinasi yang dimunculkan oleh pasien, oleh individu tersebut. Oke. Individu tersebut mengalami apa? Tadi udah saya bocorin sebenarnya ya. Ini kok semuanya jadi tidak mengaktifkan kamera lagi. Ya, individu mengalami apa? Gejala apa yang muncul tadi? Yang kalian lihat? Pada video tersebut ada muncul gejala apa? Izin menjawab, Ibu. Silakan Safira. Gejala halusinasi, Halusinasi apa? skizofrenia, Skizofrenia adalah kelompok gangguan. Gejalanya adalah halusinasi, betul. Tapi halusinasi apa yang muncul tadi dalam cuplikan film tersebut yang kalian lihat? Yang lainnya mungkin terima kasih Safira untuk tanggapannya. Yang lainnya?
Halusinasi apa yang muncul tadi? Gak ada yang mau menjawab? Silakan. Ayo, apa tadi yang muncul? Halusinasi apa? Betul kata Safira, halusinasi. Halusinasi apa? Selain dokternya yang sudah tua tadi dan istrinya, ada siapa di situ? Ada. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan Safira. Tadi ada laki yang nyender di pintu sama anak-anak yang lagi main. Baik, terima kasih. Yang lainnya, apakah dua itu aja yang kalian lihat? Ini yang lainnya mana ya yang mengaktifkan kamera loh? Hanya 1, 2, 3, 4. Yang lainnya mana? Ya, silakan menanggapi. Selain Safira. Mungkin perawat yang ada di rumah sakit itu masuk halusinasinya kah Bu? Baik, terima kasih sudah menanggapi Rafika. Yang lainnya lagi? Izin menjawab Bu, mungkin yang waktu dia lagi ngobrol di meja makan itu Bu. Bagaimana nih Madi? Ngobrol di meja makan. Yang sedang mengobrol di meja makan. Baik, terima kasih tanggapannya. Jadi yang menjadi objek halusinasinya benar ya tadi, yaitu anak perempuan yang sedang bermain dan laki-laki yang berada di pintu. Laki-laki muda yang berada di pintu itu adalah objek halusinasi individu. Berarti dia mengalami halusinasi apa? Halusinasi visual. Nah, untuk perawat di rumah sakit tersebut itu sebenarnya adegan sebelumnya ya, yaitu dia sedang menjalani proses treatment terapi ECT. Apa ECT? Convulsion terapi. Dengan menggunakan tegangan listrik dalam tegangan tertentu. Seperti itu. Selain tadi mengalami halusinasi visual, dia juga mengalami halusinasi auditori. Dia sempat menanyakan di terakhir tadi ya, dia sempat menanyakan tentang suara bayi. Padahal bayinya sedang dititipkan ke orang lain. Jadi ada halusinasi auditorinya juga. Nah, kenapa saya menunjukkan cuplikan film tersebut juga untuk melihat, biar kalian juga mampu untuk menganalisis seperti ini loh yang namanya gejala. Seperti ini loh yang namanya sign untuk biar kita bisa melakukan proses diagnosis. Jadi harus peka. Termasuk misalnya dia mengatakan, oh tetangga saya selalu berusaha untuk menyakiti saya. Dia suka ngasihin makanan ke saya, tapi saya tahu di situ ada racunnya. Kalian percaya 100% bahwa tetangganya ini ingin melukai dia? Belum tentu. Sehingga itulah pentingnya dilakukan aloanamnesa. Gali juga dengan significant others. Ada nggak nama tetangganya siapa? Oh, tetangga saya namanya Ana. Perempuan atau laki-laki? Ya namanya Ana ya perempuan, Bu. Tapi dia tuh sering banget ke rumah saya ngasihin makanan. Padahal makanannya itu ya Bu ya, sudah diracun. Kita cek keterangan dari pihak significant others. Apakah ada tetangga yang bernama Ana di lingkungan tempat tinggalnya? Nggak ada. Apakah ada tetangga yang setiap hari, hampir setiap hari atau sering datang ke rumah? Nggak ada.
Nah, berarti itu adalah anak ini objek halusinasi individu, berarti ada halusinasi visual. Ya. Terus ada juga apa? Waham di situ. Waham curiga kan? Karena dia mencurigai bahwa ada tetangga nih yang ingin melukai dia. Oke. Jelas ya untuk proses diagnosis. Ya kalau dari sudut pandang pasiennya ya kayak tadi gitu, dia benar-benar meyakini bahwa memang ada anak kecil, ada yang namanya laki-laki muda yang berdiri di depan pintu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Apakah materi sudah dapat diterima dengan baik, yang artinya mudah untuk kalian terima? Ini benar-benar nggak ada pertanyaan nih. Bu, suara saya masuk nggak? Iya, silakan Cynthia. Saya izin bertanya kalau misal nih Bu, ada kasus nggak sih kalau misalnya seorang psikolog gitu atau psikiater salah diagnosis, dan biasanya itu apa yang dilakukan gitu Bu? Terima kasih. Oke, baik Cynthia. Apakah ada kemungkinan? Segala kemungkinan itu pasti akan ada gitu ya. Tapi untuk meminimalisir kemungkinan tersebut terjadi, maka tadi perlu proses diagnosis ini yang sangat teliti. Lalu kalau sudah terlanjur, Bu, apa yang perlu dilakukan? Biasanya nanti kelihatan nih pada saat treatmentnya ya. Makanya kita lihat, ada perkembangan nggak? Oh, nggak ada perkembangan. Kita cek kembali, kita evaluasi kembali. Ini kesalahannya ada pada treatmentnya atau pada proses diagnosisnya? Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya memang kita tidak mumpuni untuk melakukan diagnosis, gitu, artinya kita jangan memaksakan diri. Berarti kita belum berkompeten untuk melakukan itu. Carilah psikolog yang lebih senior berarti. Ya, jadi pasien juga tetap boleh memiliki alternatif untuk datang, kayak misal kita berobat ke satu dokter, terus ternyata kok diagnosisnya seperti ini, kita mau melihat, meng-cross-check dengan diagnosis dari dokter lain. Artinya kita mencari pembanding boleh. Tapi beda lagi kalau memang kita sukanya mencari dokter untuk melakukan pemeriksaan karena kita yakin bahwa ada tidak beres nih dengan diri kita. Nah, itu jangan-jangan sudah masuk pada gangguan yang lainnya. Bagaimana Cynthia? Apakah membantu menjawab pertanyaan Cynthia? Sudah membantu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Cynthia. Yang lainnya silahkan. Tidak ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupi sekian.